wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala Muhammadin salatan turidni biha min dhulmatil wahmi wa tukrimuni min nuril fahmi wa tuwadi'uni ma ushkila hatta fahma innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta a'lamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallam alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhir wa bashir. Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu wa sallallahu sayyidina bil ummi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallah. Ya Haqqu ya Hayyu ya Qayyum. Ya Qahhar. Ya Wahhab. Ya Fattah. Ya Wahid. Ya Ahad. Ya Samad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Manna'il lil khairi mu'tadin murib. Qala Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang dimuliakan Allah, sekalian santri yang hadir pada malam penuh keberkahan, malam penuh keutamaan, itu malam Jumat. Pada malam hari ini, malam istiqomah kita untuk menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita masih diberikan oleh Allah hikmah, ya, mampu meraba, mampu memahami firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan keharusan bagi kita orang-orang beriman atau orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai anakku yang dimuliakan Allah, perhatikan Al-Fakir tadi, bacakan surat Qaf ayat 25, kemudian Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Kenapa saya pilih firman Allah tersebut? Karena sebagian besar manusia, bukan hanya orang beriman, sebagian besar manusia masih dalam keraguan akan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba atau kepada makhluk. Ya. Dan untuk menghancurkan keraguan, Allah memberikan resep yang paling bagus dalam Al-Quran. Sudah ada sebenarnya. Ya. Ini disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, manna'il khairi mu'tadim murib. Sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas, bersikap ragu-ragu. Ya. Bersikap ragu-ragu. Ya.
Kenapa itu terjadi? Karena kita perlu perhatikan selama ini kita membelanjakan rezeki kita kemana? Hanya untuk keluarga kita atau kita berikan bantuan kepada orang lain? Untuk memahami Al-Quran dan untuk diberikan kekokohan supaya tidak ragu, maka Allah merintahkan kita untuk berinfak. Makanya ada, insya Allah ada sekitar 66 firman Allah ya berkaitan infak dan sodako ini dalam Al-Quran. Bisa juga lebih. Ya. Saya baca di Al-Qur'an itu, perhatikan ayat 2 dan ayat 3. Dzadikal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Nggak ada keraguan, untuk memahami Quran itu mudah. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ayat 3 Allah sampaikan gamblang, gampang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Membayar zakat, infak, sodakoh. Yang wajib sampai yang sunnah. Punya runtutan kan, kalau kita baca Quran, kita juga memahami namanya hikmah. Hadis, ya, perilaku Nabi SAW yang kita harus ikuti. Sama. Ya, di sini juga disampaikan sama. Ya, masalahkan perintah Allah, tapi kita tidak boleh khianat. Kita sholat, tapi kita tidak melaksanakan infak, sodako, atau empati. Tidak punya rasa empati sama sekali pada saudara kita itu. Coba dicek, mungkin itu membuat kita selalu ragu. Sama sini dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Kenapa kita kok ragu untuk memahaminya? Bahkan melaksanakannya, bahkan hikmah yang masuk kayak tidak ada. Padahal orang-orang yang dekat dengan Allah, ya, la khaufun alaihim wa la khaufun, enggak takut, enggak ragu-ragu dia. Tapi kok ragu-ragu? Kenapa? Ya. Di sini ini perlu dipahami, ya. Kemudian di Al-Lail 18 untuk mensucikan. Kita itu kalau bekerja, berdagang segala macam itu enggak mungkin lah kita, insya Allah sudah yakin, kita pasti lupa kadang-kadang. Baik dalam tawar menawar atau dalam saking semangat, mungkin ada lebihnya, ada ngurangnya kita. Nah, itu dah. Untuk mensucikan apa yang kita punya, sehingga apa? Barokahnya kita akan rasakan. Akan membersihkan total hati, akal, pikiran kita, sehingga kita mudah menerima Al-Quran, mudah menerima pembelajaran. Di Al-Lail ayat 18 Allah firman, "Alladzi yu'ti malahu yatazakka." Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan diri, ya, dari apa? Sifat kikir, pelit dan tamak, ingin menguasai harta, mungkin bukan hanya hartanya dia, mungkin harta saudaranya, harta orang lain. Karena tidak bisa memberi, tidak pernah memberi, ya. Nah, banyak manusia sekarang ini ibadah kepada Allah, banyak berikan diri kepada Allah, masuk dalam satu thariqah, ya, belajar untuk zuhud, mendekatkan diri kepada Allah, tidak hubud dunia, harapannya begitu, tapi berkhianat. Dan mau disampaikan dia, ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahu kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itu orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Orang-orang yang ibadah dia, sholat, kemudian dia menegakkan sholat menurut dia. Sebagian orang sudah sholat, tapi mau melapangkan, memudahkan urusan saudaranya berat. Ya. Coba itu diperhatikan. Kalau di situ masih ada kamu, belajarlah untuk 1.000, 2.000 rupiah. Ya. Tempatkan di tempat yang tepat. Bukan harus 1 juta, 2 juta, 1.000, 2.000 rupiah. Ya, dengan ikhlas karena Allah, tempatkan pada tempat yang tepat. Dan yang tepat adalah apa? Memberi makan orang lain.
Sedekah beri makan itu akan buat kita tuh sehat wal afiat, buat kita senang, buat kita tenang. Ngasih makan orang lain itu luar biasa besar pahalanya. Ya, siapapun dia, apalagi orang fuqara, orang masakin, yatim piatu, ngasih makan luar biasa. Ya, tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin, tidak berupaya, sudah memberikan pun harus ngajak orang lagi. Ya mungkin karena itu kita ragu-ragu, sudah kasih kita, sudah beri orang, kita sudah ibadah, laksanakan perintah Allah, di jalan Allah lurus, berharap karunia Allah, berharap keridhaan Allah, kita sudah sedekah, sudah infak, itu pun kita diminta untuk ngajak. Kalau enggak, belum cetau kata orang Jawa, belum pas, ya. Ya. Fawailul lil musallin, ya. Celaka orang yang melaksanakan sholat, celaka, ibadah itu jadi celaka. Tiangnya roboh, berarti tiang roboh ya sudah roboh atapnya, ya, karena sholat yang tiang agama, sholat imadun, sholat itu adalah tiang agama, tapi akan membuat kita rontok malahan kalau kita sholat. Kenapa? Karena tidak berempati dengan orang lain, ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, ya, lalai. Dalam sholatnya itulah, dia sholat ibadah, berbuat kebajikan, tetapi tidak berbuat empati kepada orang lain, gitu ya. Tidak mengajak, tidak ingat dengan tetangga kanan kiri. Ya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Kalau ngasih, ya, sampai di detail Allah ini, ngasih, ungkit-ungkit, undat. Apa yang diberikan itu, ya. Wa yamna'u nal ma'un, dan enggan memberi bantuan, ya, tidak punya harapan untuk membantu orang lain, masih takut kehilangan, takut habis, takut tidak punya modal gitu. Ya, ini berbahaya sekali, sehingga apa? Kita selalu ragu, nggak bisa kita mendekati kepada Allah dengan kafah, sulit. Ya, karena hal penting yang harus kita jalani, nggak kita jalani. Ya, tentunya itu tidak dengan memaksakan diri, ya, enggak, ya. Ya, tidak dilarang juga, enggak punya, kita paksakan harus memberi, enggak. Berbagi boleh, bukan berarti harus menghabiskan semua diberikan, ya. Di Al-Isra 29 sampaikan sana, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Ya. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, nah, ini kikir atau pelit, dan jangan pula engkau mengulurkannya secara berlebihan, sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal. Kita berikan pada orang lain, kemudian kita minta-minta, nah itu tercela, ya, nggak boleh. Allah tidak memerintahkan kita untuk menjadi orang-orang yang lemah seperti itu, enggak. Tapi berbagi kita tahu kadar kita sekian, ya, kita sekian. Nah, ini saya garis bawahi kenapa seperti itu. Asbab seperti ini kita lalai begitu, ya, berkaitan dengan apa sedikit yang harus kita berikan kepada saudara kita, yang terjadi akhirnya kita apa? Ragu dalam bertindak, berbuat, berperilaku, ragu akan berbuat kebajikan, ya. Kemudian di As-Saff ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ya, artinya ibadah, sholat, berbuat kebajikan, tapi tidak melakukan kebajikan yang lain yang sepadan untuk menunjang sholatnya. Ya, kabura maktan, ya, indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Sebenarnya Allah mencintai orang-orang yang berperang jalannya dalam satu barisan, seakan-akan mereka satu bangunan yang tersusun kokoh. Kalau kita memperhatikan saudara kita, ya, kita punya harapan tak menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah bersama-sama saudara kita, itu bangunan yang kokoh. Itu bersama-sama berjuang, ya, dengan saudara. Untuk apa? Memudahkan apa yang kita lakukan.
memudahkan turunnya rahmat Allah, memudahkan keberkahan turun pada kita. Kemarin apa kita sampaikan, ya, barokah atau berkah itu akan kita dapatkan, ya. Tidak hanya ilmu tapi barokah. Kalau diberikan ilmu, ilmu yang barokah. Diberikan kesehatan, kesehatan yang barokah, ya. Diberikan kebaikan-kebaikan yang lain dengan kebaikan yang penuh keberkahan. Makanya kita termasuk adalah al-mubarok, orang-orang yang penuh keberkahan gitu ya. Kenapa? Istiqomahmu ini setiap hari kau dengarkan firman Allah, ya. Masa istiqomah setiap hari tapi pelit mengeluarkan sedikit saja harta untuk orang yang membutuhkan, ya. Ya. Kemudian di Al-Baqarah ayat 267 sana Allah berfirman, A'udzu billahi rajim, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa ayyughmidu fihi wa'damu annallaha ghaniyyun hamid. Ya. Orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dan dari bumi untukmu. Janganlah kamu milih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya. Ya. Ya, biasakan kita memberikan pada orang lain harta apapun, sesuatu apapun, kebaikan apapun, ya. Ya. Tidak hanya ngasih makan, kita mau ngasih barang, benda. Biasakan hal yang baik yang kita cintai, kita sukai, kita berikan pada orang lain. Ya, yang kita suka, bukan yang tidak kita suka. Kita udah males, kasih, tidak suka kita sudah. Ya, beda kalau dipakai baju kekecilan, kita kasih ke orang nggak masalah, kekecilan, masih seneng kecil, kasih orang ya itu ya nggak apa-apa, ya. Bukan berarti terus kita tidak boleh kasih barang bekas, enggak. Barang kita cintai bekas, tapi saya cintai sekali, saya berikan ke orang lain itu boleh. Tapi kalau kita bisa belikan dia, itu lebih bagus, ya. Memanfaatkan si barang supaya tidak mubazir. Di rumah kamu taruh saja, tidak kamu pakai, jangan di sana orang nggak punya, gitu ya. Ini memudahkan kamu. Dengan ini akan turunlah rahmat Allah, keberkahan sehingga kamu diangkat jadi orang-orang yang yakin, ya. Kemudian di 268, ya. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim, ya. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji gigir. Sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Ya, berbuat keji, ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kikir salah satunya perbuatan keji. Di samping berzina, ya, melakukan kedustaan. Nah, kikir termasuk adalah perbuatan keji. 269, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Jadi setelah kita berinfak, sedekah, berbuat kebaikan, menjadi sesuatu yang fahsya, yang keji, maka Allah akan berikan hikmah. Ya, kemudian untuk memahami Al-Quran ini adalah hikmah. Kau baca Al-Quran adalah perintah Allah. Mudah untuk menerimanya, memahaminya, dan melaksanakan adalah hikmah yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ya, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran darinya kecuali orang-orang yang berakal, ulul albab, orang yang punya pikiran yang benar, yang jernih, yang lurus. Ya, orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berakal, ya. Kalau tidak takut kepada Allah, nggak berakal dia, gitu ya. Akal digunakan untuk mengerti, memahami penciptaan langit dan bumi, ya, untuk mengetahui, ya, apa yang Allah ciptakan ini. Mungkinkah orang lain, mungkinlah hamba atau makhluk bisa menciptakan langit dan bumi yang luas seperti ini? Ya, nggak mungkin. Hanya orang berakal yang mau memikirkan. Kalau orang tidak berakal nggak akan memikirkan itu, ya. Kemudian ditambahkan lagi di sini, ya, di Al-Baqarah 77, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu 'amilus solihati
wa aqamus sholata wa atuz zakata. Sesungguhnya orang yang beriman, beramal soleh, menunaikan sholat dan menunaikan zakat, ya, lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Pahala ini macam-macam ya. Ada bisa rahmat Allah, ketenangan jiwa, keberkahan kehidupan di dunia, keberkahan yang banyak. Ya, pahala di dunia ini ya. Untuk apa? Untuk apa namanya? Artinya untuk sesuatu yang besar nanti di akhirat. Ya, pertemuan dengan Allah di yaumil ba'ats, ada perhitungan dengan Allah dengan hisab, maka kita sudah punya modal yang cukup untuk apa? Kembali kepada Allah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini maksudnya. Ya, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak takut. Orang yang menginfakkan rezekinya itu tidak akan pernah takut. Nah, takut sini bisa ragu-ragu, berbuat kebajikan, amal soleh ragu-ragu karena dia pelit gitu. Takut nanti kalau ngasih tidak punya kita, atau miskin atau berkurang hartanya. Tidak, padahal memberi itu lebih. Lebihnya kemana? Kita memberi itu milik kita. Yang kita pegang belum tentu milik kita. Yang kita berikan itu punya kita. Nah, jadi sanggup nanti. Ya, di akhirat. Yang kita pegang itu loh. Yang kita makan milik kita. Ya. Harta kita yang kita berikan ke orang lain itu nanti milik kita di akhirat. Ya. Bukan milik kita di dunia, milik kita di akhirat. Kalau kamu tinggal di rumah, kau biarkan saja nanti berkembang hartamu saat kau tidak ada, ya. Anak tidak pernah diberikan pendidikan untuk berinfak bersedekah. Apa yang terjadi? Ya, dia akan melalaikan perintah itu, ya, berfoya-foya habis, ya. Jadi sesuatu yang besar bagi kita di dalam barzah kita, kesulitan, kekeringan kita karena anak-anak kita tidak melakukan perintah Allah. Bahayanya di sana. Jadi kamu didik dia untuk bersedekah, infak, itu beda lagi, ya. Jadi wala khaufun alaihim walahum yahzanun, ya, tidak merasa takut pada mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Enggak takut, enggak ada ragu yang tadi di atas itu. Enggak ada keraguan sama sekali orang yang mensedekahkan dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, fisabilillah gitu ya. Nah, ini ya. Mungkin di sini membuat kita sering ragu, membuat kita tidak yakin, ya, kalau Allah berkuasa memberikan apa saja kepada kita, berkuasa atas diri kita, ya, itu, ya. Mohon dipahami ini penting sekali. Mungkin beberapa kali Al-Fakir sampaikan, tapi yang ini khusus berkaitan keraguan ini, ya. Ternyata di sana yang terjadi kita kenapa ragu, nggak yakin, ya, sehingga kita males majelis, berat rasanya kita datang, berat melakukan apapun karena sedekah kita kurang, nggak sesuai dengan nisabnya, dengan ukuran mendapatkan harta, ukurannya berapa harus kamu keluarkan nggak sesuai, gitu ya. Namanya nisab, nggak sesuai, ya. Sehingga apa? Jadi tetap satu hal yang dosa, bukan hal yang hal yang kau berikan itu belum membersihkan hartamu, belum membersihkan penyakit hati kita, ya. Karena kita melakukan perdagangan, bekerja, semua itu kan ada kan tanpa sengaja, mungkin kita tidak sadar kita bilang A padahal itu B, bilang C padahal itu D, ya, itu yang dibersihkan dengan apa? Membayar sedekah, infak atau berzakat itu tadi, ya. Itu, ya. Ini bukan ngajarin kalian untuk berdusta dalam berdagang, tidak. Kita tidak akan berani berdusta dalam berdagang. Tapi kadang-kadang kita lupa, nggak sadar, karena sudah ini wah, saking asiknya, tak menawar mau jadi langsung ngomong 500 jadi 600, ya. Nah, saya ngambilnya nggak boleh 500, padahal ngambilnya 400, ya. Jualnya dimahalin sama dia, ya. Menyulitkan orang lain untuk beli. Ya, ini perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menutupi hati, akal, pikiranmu, kotorannya, sehingga menyulitkan kamu untuk paham Quran. Yang masuk dalam dirimu ini adalah makanan yang haram, sehingga darahmu haram. Sehingga saat kamu membaca Quran mental tidak mau masuk, gitu ya. Nah, itu yang perlu dipahami. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita. Afakin minta, ya, malam-malam seperti ini, malam Selasa, malam Jumat itu penting kalian hadir.
Apa? Karena sana ada berzikir dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Untuk apa? Membersihkan celah-celah yang terjadi yang Afaq sampaikan tadi itu. Ya. Jadi pahami ya. Seminggu 2 kali itu penting, malam Selasa dan malam Jumat. Samping yang setiap hari lebih bagus, ya. Usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, cabutlah keraguan di hati kami, ya Allah. Berikanlah keyakinan kepada kami, ya Allah, bahwa semuanya kepadamu, ya Allah, bahwa semuanya akan kau tentukan, ya Allah. Tentukanlah yang terbaik bagi kami, ya Allah, di dunia dan di akhirat kami, ya Allah. Sempurnakan nikmat di dunia kami sesuai dengan hati, akal, fikiran, dan perilaku kami, ya Allah. Ya Allah, sempurnakan nikmat di akhirat yang abadi, ya Allah. Tambahkan cahaya, tambahkan rahmat kepada kami di akhirat, dan mudahkanlah kami mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.